Apa? Kita mau berangkat. Ini baru bagian base. Udah, kita udah dibagi. Ya maksudnya kan tontonan base. Hamida. Amita. Amit. Apa? Sekarang kita akan menuju ke lokasi outdoor learning kita. Cipkidak guys. Lontong dari para warga. Kemudian, tapi ini jam 8:30 ya. 8:30 itu mereka masih belum buka. Kita nggak tahu bukanya jam berapa. Wah ini jalan nanjak ya guys sekarang. Nggak tahu gitu. Ya udah sampai situ dulu. Nanti kalau ada yang lebih menarik, saya akan kembali lagi. Oh iki yang longsor. Nah, jadi di sini ada kejadian tanah longsor ya. Karena ini sudah merupakan dataran tinggi. Betul. Jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Kalau boleh tahu longsornya kenapa? Karena keras kepalaku sama. Macet ya guys ya. Dikarenakan ada jadi dampak negatif dari tanah longsor itu nggak hanya buat apa ya warga-warga yang di bawahnya gitu ya, tapi buat yang di atasnya itu juga ada dampaknya kayak ini tadi macet ya salah satunya itu. Terus perbaikan jalan-jalan di atasnya itu menambah apa pengeluaran daerah itu. Iya. kabupaten loh. Oh iya. Ya, ini sekarang kita menanjak lagi. Menaik guys, menaik. Look at this. Ya, itu tanah longsornya ya guys ya. Ini dari sini nih tanah longsor. Perbaikan cuy. Gila cuy, keren banget. Kita sudah mau sampai guys. Oh. Tadi di sepanjang jalan menuju Langgar ini, jadi saya menemukan semacam pencarian penduduk sekitarnya itu sebagai pedagang. Dan salah satunya tadi saya melihat berjualan berbagai buah. Jadi ya dari mungkin dari something ya mereka menjual buah-buahnya itu dari hasil kebun sendiri. Hasil panen sendiri. Ya, hasil panen. Nah, betul cuy. Itu ada Bisa dilihat di sini. Oh, Bu. Ini adalah contoh. Ya, itu Ya, salah tadi. satunya itu juga. Oke. Oke. Stay tune saat kita sampai di Mangga. Tinggi ya. Jadi sawah-sawahnya itu dibuat bertingkat biar tidak longsor. betul. Ini juga banyak pohon-pohon ya.
apa jenis flora dan faunanya yang ada di sini. Bukan hujan tropis. Kita tidak tahu. Oh, bisa jadi iya karena ini jenis tumbuhan-tumbuhan dan pokok-pokok pada semua. Pohonannya itu heterogen. Ya, bisa dilihat di atas sana berkabut ya karena ini sudah di dataran tinggi. Saya kan bener sih tak jarang ngomong dataran tinggi ya. Karena kalau di dataran tinggi itu kata Mbak Fania tekanannya lebih besar dan oksigennya akan berkurang. Pengaruh kondisi alam wilayah tersebut terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah homestay. Homestay sendiri merupakan tempat tinggal sementara untuk tamu yang disediakan secara sederhana dan tamu tinggal bersama pemilik rumah. Homestay yang disediakan oleh pengelola bekerja sama dengan masyarakat setempat. Sangat cukup untuk kebutuhan pengunjung karena jumlah homestay yang tersedia saat ini kurang lebih sekitar 80 homestay dengan fasilitas yang sudah memenuhi standar untuk wisatawan. Kita sudah sampai. Yo. Apa? Kita sudah sampai. Kita sudah sampai di mana ini? Di Gunung Api Purbang Langgeran. Jadi ternyata saya kalau udah turun. Bertemu lagi dengan saya. Jadi sekarang kita nggak tahu. Kita mau naik ke puncak gunung. Ya, ayo enggak. Jadi ini ada peta negara Hindia Belanda. Enggak. Map of Gunung Sewu National Geopark. Yes. Secara geografis, Desa Ngelanggeran berada pada posisi UTM Zone 49, tepatnya 451.000 meter timur hingga 445 meter timur. Kemudian 9.113 meter utara dan 9.131 meter utara dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut antara 200 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi kawasan Ngelanggeran cukup beragam, yakni terdiri dari dataran rendah, tinggi, dan pantai. Secara topografi dan kaitannya dengan pengembangan kecamatan di Gunung Kidul yang terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona Batur Agung, zona Ledok Wonosari hingga Tinggian Panggung, dan zona Pegunungan Seribu. Kawasan Ngelanggeran merupakan bagian dari zona Batur Agung yang berada di bagian utara Kabupaten Gunung Kidul. Meanwhile, Apa pilih kenalan? Nama saya Mailin. Hari. Dan ini ada Hamidah dari Presensi 13. Yumi kok Yumi? Zipi? Dan ada Yipi dari Presensi 31 ya guys ya. Kemudian ini ada Mbak Fania. Kameramen sejati kita. Fania. Tenet. 19. Oke. Kemudian kita masih menunggu di sini, kita tidak tahu menunggu apa. Tapi ya menunggu saja. Banyak orang ya guys. Tidak kelihatan. Kalau kita ketemu nanti akan saya wawancara. Jadi di sini kita tuh baru kumpul buat pembagian kelompok atau kelas buat ke atas sana. Sementara ini di sini ada flora apa aja? Ada teras. Kawasan Gunung Api Purbang Langgeran memiliki banyak flora dan fauna loh. Potensi flora yang terdapat di kawasan Gunung Api Purbang Langgeran salah satunya adalah pohon ternas. Pohon ternas ini hidup menempel di lereng Gunung Api Purbang Langgeran. Tanaman ini diyakini oleh masyarakat mampu menyembuhkan beberapa penyakit melalui getah tanaman tersebut. Kemudian ada pohon pinus, pohon jati, lumut, jamur kuping, kayu hijau, kayu mete, dan juga cembirit. Untuk cembirit ini tidak boleh dimakan ya teman-teman, karena monyet saja tidak mau memakannya. Selanjutnya juga ada tanaman langka yaitu uceng-uceng. Yuk lanjut Mbak. Apa ya? Sebenarnya tuh bisa dibuat kayak tempat tunggu gitu, kayak buat kafe dan sebagainya. Karena kita anak IPS dan ada mapel ekonomi, ini juga ganggu ya ini masnya. Ya. Mas. Oke, jadi ini begini ya teman-teman lokasinya. Kita tadi turun dari
bawah, lalu kita menaik, lalu seperti ini. Ya, itu adalah teman-teman. Nah, itu adalah Mbak narator. A few moments later. Ini ada, Tumbuhan. Ya, ada tumbuhan paku. ya di belakang situ juga ada. Untuk memaku. Enggak, Maku. enggak. Ini apa? Kita lihat keadaan batuan di sana sih. Ini talas, paton. Ini kuping gajah. Kita salah, kita nggak tahu apa. Iya. Yang penting kita mau masuk aja dulu. Jadi kata emasnya ini adalah batu-batuan apa andesit. Berikutnya ada formasi batuan. Material batuan penyusun Gunung Langeran merupakan endapan vulkanik tua berjenis andesit atau Old Andesit Formation. Jenis batuan yang ditemukan di Gunung Langeran antara lain bereaksi andesit, tufa, dan lava bantal. Singkapan batuan vulkanik klastik yang ditemukan di Gunung Langeran kenampakannya sangat ideal. Oleh karena itu, satuan batuan yang ditemukan di gunung tersebut menjadi lokasi tipe atau type location dan diberi nama Formasi Geologi Langeran. Itu pegangan. Kita berada di pos 1. Oke guys. Pos 1 Mas. Di atas. Bukan. Teman-teman istirahat. Oh ya. Kita mendaki. Potensi hutan rakyat. Hutan rakyat sangat bermanfaat bagi aspek ekonomi maupun alam. Di sekitar kawasan wisata Gunung Langeran terdapat hutan rakyat yang cukup luas. Hutan ini milik masyarakat sekitar. Hutan ini dimanfaatkan oleh masyarakat apabila sudah waktunya untuk dipanen, kemudian mereka panen dan ditanam lagi pohon yang baru. Jadi kita udah di puncak di pos 1 dan kita melihat pemandangan terasering-nya. Bagus sekali bukan? Ada mobil jalan, ada motor jalan. Jadi teman-teman kita sudah mau turun dan tadi saya dan Nanda pleset di sana. Nanda jadi Tuhan Yesus tadi. Oke, dadah. A few inches later. Di sini rata-rata pencahariannya apa aja, Bu? Dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Purbang Langeran terbagi menjadi beberapa tingkatan kelas sosial. Yang pertama adalah stratifikasi menengah ke bawah. Contohnya yaitu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan peternak. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi menengah ke atas. Contohnya yaitu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai guru. Jadi dapat kita simpulkan? Mau aku simpulin Nanti. ya? Terima kasih ya teman-teman. Kita udah sampai di selamat datang. Kita padahal mau selamat pulang. Hahaha, lucu sekali. Sampai laut. Kita sudah memasuki kawasan Pantai Sepanjang. Di belakang ada Maldia sedang mabuk ya. Hai. Kita sekarang baru ada di Pantai Sepanjang. Oke, kenapa tuh dikasih nama Sepanjang? Tahu kenapa Kak Fania? Karena Pantai Sepanjang itu adalah pantai yang garis pantainya paling panjang di antara pantai Gunung Kidul. Begitu teman-teman. Oke. Guys, ini adalah pantai yang berjenis batu ya, sangat batu-batu cuy. Ya, ini sampai sana itu ya, ada teras di sana itu batu. Jadinya berbatu. Oh, I cannot move. A few moments later. Jadi sudah dilihat tadi keadaan sekitar di pinggir-pinggir pantai Sepanjang. Kemudian bisa dilihat bukan kolam ya, tapi ini contohnya ini keadaannya masih sepi. Banyak tempat-tempat yang masih kosong itu toh. Karena pantainya baru dan belum banyak orang yang tahu. Ya, kurang inovasi dan pengelolaan dari warga sekitar juga. Oke, terima kasih.
Terus sebenarnya apa yang bisa dimanfaatkan dari sini dan apa yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa diapakan gitu misalnya? Nah di sini kan Ya. panas. Nah ini banyak orang yang nggak bawa payung toh. Nah ini bisa ada sewa payung. Terus gazebo juga bisa, atau karpet. Terus sebenarnya bisa menjual aksesoris atau apa, contohnya apa ya, kaos, terus tas gitu. Bukan ini ya. Ya, itu kerajinan yang dibuat Ya, sama warga kerajinan. sekitar dari sumber daya laut kerang. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya mau main air